Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana hari ini? Alhamdulillah baik. Lihat kebersihannya ya sudah lumayan bagus ya. Kelasnya udah bersih. Bajunya bagaimana? Rapi? Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Betul kan? Belum belajar langkah baiknya, mari kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Untuk meningkatkan profesionalisme kalian ya, mari kita menyanyikan dulu lagu wajib. Semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Sekarang ibu akan absen dulu ya. Hai Elsa. Hadir. Astuti. Banderas. Dani. Destia. Imelda. Miftahul Azmi. Muhammad Yusuf. Naila Syirah. Mita. Puji. Rangga. Rizko. Rizky Taubat. Seli. Siti Maya. Taufik. Zahra Sita. Zahro. Yuda. Terus ya semuanya hadir. Sebelum melanjutkan materi mengenai kegiatan ekonomi ya, Ibu akan dulu bertanya dulu. Bagaimana dengan materi sebelumnya? Itu mengenai apa? Kebutuhan dan kelangkaan. Skala prioritas. Skala prioritas. Apakah kalian sudah paham mengenai materi tersebut? Apa itu skala prioritas? Atau contohnya? Skala prioritas adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lain yang harus dikerjakan atau diselesaikan lebih dahulu. Misalnya apa? Ada yang memberikan contoh?
Contohnya apa misalnya? Contoh kecil saja yang kalian rasakan sehari-hari. Misalnya ada uang berapa? Di sana ada uang 10.000 untuk kalian jajan di sana. Tapi kalian kan belum tidak punya buku tulis di sana, atau tidak punya pensil atau pulpen. Apa dulu yang kalian menentukan? Ya, dulu membeli alat tulis terlebih dahulu. Jadi lebih diprioritaskan membeli alat tulis. Lalu setelah itu untuk yang lainnya atau jajan dan sebagainya. Sekarang materi yang akan Ibu sampaikan mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum Ibu menayangkan video mengenai kegiatan ekonomi, ada yang tahu kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa saja? Satu, ada kegiatan produksi, betul. Dua, kegiatan distribusi. Tiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mendeskripsikan kegiatan ekonomi dengan benar, mampu menerapkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar, bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, kegiatan ekonomi itu ada kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, dan rumah tangga konsum. Ya, salah satu perwakilan silakan maju ke depan untuk membacakan mengenai kegiatan ekonomi. Ya, silakan. Ya. Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan di dunia. Di dunia ini hampir tidak ada manusia yang bisa melakukan segala hal seorang diri. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Produksi sekarang. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan dari produksi adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Beberapa contoh kegiatan produksi adalah pabrik tahu yang memproduksi tahu, pengrajin batik yang membuat batik, industri garmen yang menghasilkan pakaian, dan juga sebagainya. Kelompok 1 ke depan. Distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Sekarang perwakilan dari kelompok selanjutnya. Belum ya? Sedangkan untuk perantara merupakan hanya merencanakan kegiatan ekonomi antara produsen dan konsumen. Contoh dari kegiatan distribusi, misalnya grosir sembako yang menjual produk dari produsen kepada masyarakat atau konsumen. Kelompok selanjutnya. Konsumsi.
Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Bisa juga kegiatan konsumsi terjadi ketika konsumen membeli barang atau jasa dari distributor. Terima kasih. Kegiatan konsumsi sendiri sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti anak sekolah yang membeli alat tulis di toko buku, remaja yang membeli kuota internet di gerai pulsa, atau perusahaan otomotif yang membeli bahan buku produksi. Terima kasih. Setelah kalian membaca mengenai materi kegiatan ekonomi, ada yang ditanyakan? Apakah kalian sudah paham perbedaan antara produksi, distribusi, dan konsumsi? Sekarang kalian melihat video kegiatan ekonomi. Sobat Sumber Belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan adanya aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, menebang pohon hutan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sobat Sumber Belajar, berdasarkan aktivitas pekerjaannya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan tindakan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa. Hasil proses produksi dapat berupa barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dalam melakukan kegiatan produksi dipengaruhi oleh faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kemampuan entrepreneurship. Sobat Sumber Belajar, sedangkan kegiatan distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang fungsinya menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Proses distribusi sangat penting karena pada kegiatan inilah produk dapat tersebar secara meluas kepada semua orang. Kegiatan distribusi terbagi menjadi 3, yaitu distribusi langsung, tidak langsung, dan semi langsung. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen, mulai dari pemasaran, penjualan, hingga pengiriman. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor saja. Sedangkan distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen dapat mengontrol distributor dalam distribusian barang. Sobat Sumber Belajar, kegiatan konsumsi merupakan aktivitas untuk menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh kegiatan konsumsi adalah membeli makanan, pakaian, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Ya setelah kalian melihat tayangan video yang barusan ditampilkan ya, Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian membeli sayur di warung? Atau ada orang tua yang berniaga, kalian membantu untuk menjual? Ada? Ada ya. Jadi apa yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang Berdiri. kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang lain mungkin mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Atau ada yang memberi contoh kegiatan ekonomi? Atau lebih spesifik lagi ya, ada yang mau menambahkan misalnya kegiatan ekonomi dalam hal produksi kelompok satu sebentar. Apa itu yang disebut dengan ya? Ya. Produksi itu apa? Itu dalam kelompok satu. Silakan. Dalam hal produksi, kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Ya. Suatu kegiatan untuk produksi barang atau jasa. Yang kedua kegiatan ekonomi itu apa? Setelah produksi apa? Distribusi. Yang besar kalian lihat di tayangan video, apa yang disebut dengan distribusi? Kelompok 5, silakan. Distribusi. Distribusi yaitu suatu kegiatan mendistribusikan suatu produk baik itu barang atau jasa dari produsen ke konsumen sehingga produk tersebut tersebar luas. Terakhir konsumsi. Kelompok 2. Konsumsi kegiatan menghabiskan barang, jasa, memakai, menggunakan. Jadi kesimpulannya dari awal kuliah, kegiatan ekonomi adalah sama-sama sebuah aktivitas atau kegiatan yang bagaimana? Memenuhi kebutuhan manusia. Manusia tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Kita kan tidak mungkin ya, kita yang menanam, kita yang membuat kan tidak mungkin ya, terlalu panjang itu. Jadi kan dengan cara membeli, misalnya mau memasak sayur, kita tinggal beli di pasar, atau kita mau membuat kue gitu, kita kan tidak perlu membuat tepung sendiri, jadi tinggal beli gitu. Jadi ada yang memproduksi, ada yang mendistribusikan, dan ada yang mengkonsumsi. Sekarang kembali lagi, apa tujuan dari produksi? Tujuan produksi itu untuk apa? Menghasilkan barang atau jasa. Ya betul, yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya apa? Kelompok lain, contohnya kelompok 3 ya. Menanam padi. Menanam padi contohnya. Contoh yang lain lagi? Yang lain lagi, kelompok 2, kelompok 2. Ya, kelompok mengambil ikan dari laut. Ya, terus selanjutnya Menjahit celana. itu ya. Itu kegiatan produksi. Tujuannya sama ya, untuk memenuhi kebutuhan. Dan ada satu lagi selain memenuhi kebutuhan teh, untuk apa produsen teh? Untuk mencari keuntungan. Sekarang di sekitar kita mungkin ada yang memproduksi apa di sekitar kita? Ada yang memproduksi itu dalam hal memproduksi, contohnya apa? Ya, membuat apa misalnya? Contohnya, kita kan tinggal di Sumedang. Di Sumedang itu terkenal apa? Tahu di Sumedang bukan hanya di kota Sumedang ya, tapi tersebarnya di mana juga ada pabrik tahu. Ya. Selain tahu apa lagi? Kegiatan produksi? Tahu tempe ya sama. Dari apa? Bahan dasarnya? Selain tahu dan tempe apa lagi?
mungkin ada misalnya kayu, kemudian digunakan untuk membuat apa? Meja mebel, meja, kursi, gitu ya. Itu juga memproduksi barang mentah yang dari kayu sehingga menjadi kursi meja yang kalian duduk sekarang mesinnya itu kan dari hasilnya itu kayu. Produksi yang sumbernya dari apa? Alam. Selain tahu, mebel, apalagi? Itu tadi ibu sudah mendengar katanya dari petani ya, petani memproduksi apa? Padi. Tahu udah juga. Apalagi? Pakaian itu dari mana? Garmen. Ya, garmen memproduksi kain itu digunakan dijadikan pakaian oleh tukang jahit ya. Terus apalagi selain garmen? Tadi ibu mendengar ada ikan. Kita kan di Sumedang itu udah ada bendungan Jati Gede. Otomatis bagaimana? Banyak terdapat apa? Nelayan yang menangkap ikan. Ikannya biasanya digunakan untuk apa? Atau diolah lagi di sana menjadi apa? Ikan tersebut? Ikan asin, betul ya. Ikan asin ya. Jadi kita kalau pengen ikan asin tidak harus menunggu apa? Distribusi yang dari Pangandaran. Kita sekarang di Sumedang juga sudah bisa memproduksi ikan asin. Selain itu apa lagi? Satu lagi. Apa ya? Misalnya kita kan banyak pohon apa? Bambu digunakan buat bikin apa? Kerajinan. Itu juga bisa diproduksi. Ya. Bikin apa saja dari bambu? Duduk-kuy. Sudah bisa apa lagi? Layangan, terus apa lagi? Bobok, bakul ya. Jadi di Dharmaraja juga ya sudah banyak yang memproduksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Mengenai produksi, apakah ada yang ditanyakan? Tapi faktor-faktor produksi apa saja kalian? Faktor-faktor produksi. Yang pertama dari nama, terus itu faktor-faktor produksi. Ini berhubungan dengan tugas yang kalian harus kerjakan kelompoknya. Bukan kerja beserta dididik kalian, jadi harus beda-beda ini nanti kan akan lebih luas ya. Tidak hanya kamu saja di Sumedang itu, karena di Sumedang itu banyak terdapat atau banyak yang memproduksi atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi jangan salah. Ini ibu akan memberikan lembar kerja ya. Karena kalian kalau mengamati itu harus keluar dari kelas, jadi kalian mungkin dapat bayangan bagi produksi apa saja yang ada di sekitar kalian yang tadi sudah disebut. Ini produksinya mau apa? Pakaian. Ini pakaian, jadi yang lain jangan ada lagi ya yang produksi pakaian. Ini produksinya mau apa? Karena lihat menjadi buci begitu boleh. Dan dari tangan lihat ini mau apa? Tahu ya, tahu ya. Kelompok 4 pertanian boleh. Kelompok 5 memproduksi apa saja? Silakan dikerjakan.
Maaf bila kan tempat saya.
Ada kesulitan? Jadi mau apa? Kegiatannya? Biar Bagaimana, masih semangat? Masih. Ada yang ngantuk? Sekali ya. Mungkin kalau sudah mulai ngantuk dan sebagainya, ada yang mau dudukan di awal depan. Tidak ngantuk? Tidak ngantuk?
mengerjakan diskusi kelompok, apabila tinggal 20 menit lagi. Apakah ada kesulitan? Tidak. Ada kesulitan?
7 menit lagi.
Ya, aku habis. Kita mulai presentasi. Untuk presentasi, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan, kelompok 1 bagi berhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya dan teman-teman saya di sini adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar. Nama saya Jahra Sita. Saya Taufik Hajikri. Baiklah, mari kita mulai presentasi. Kegiatan produksi yang ada di lingkungan saya yaitu kegiatan memproduksi pakaian. Hasil kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi adalah karena mengolah bahan nagari berupa pakaian menjadi pakaian yang bisa pakai di kehidupan sehari-hari. Maka kegiatan produksi tersebut termasuk ke dalam produksi kewirausahaan karena mereka memiliki prinsip ekonomi produksi. 1. Mengikuti selera masyarakat. 2. Menentukan biaya dan cara produksi. 3. Menghasilkan barang yang berkualitas. 4. Mencari bahan baku dengan kualitas terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Perkenalkan, saya Soswatya dari kelompok 2. Kegiatan produksi pakaian ya. Bagaimana alur proses produksi pakaian dari bahan baku? Bagaimana alur proses produksi pakaian dari bahan baku hingga barang jadi. Langsung dijawab. Saran kumpulin dulu aja pertanyaannya. Mulai dulu pertanyaan siapa lagi? Ada kesempatan kelompok lain? Silakan untuk yang lainnya. Produksi Berdiri, berdiri. Produksi pakaian dalam bentuk apa? Nama dulu nama. Oh, Danika, Bu. Perkenalkan. Maka nama saya Danika. Terus, Bu. Ingin bertanya? Pertanyaan apa? Pertanyaannya? Produksi pakaian. Produksi pakaian dalam bentuk apa? Produksi pakaian dalam bentuk apa?
Nanti dibantu menjawabnya mungkin. Siap. Ya, ada lagi? Lagi? Sudah. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Silakan kalau yang mau membantu. Ibu kata dulu kalau yang mau menjawab nanti. Ada yang mau membantu menjawab? Diskusi dulu aja. Saya akan menjawab pertanyaan dari Disko. Bagaimana alur proses produksi pakaian dari bahan baku hingga menjadi bahan jadi? Prosesnya yaitu mencari bahan baku berupa kain, menentukan pola, memilih kain, lalu kain tersebut dijahit. Saya akan menjawab pertanyaan dari Buddha. Produksi pakaian dalam bentuk apa? Pakaian bisa menjadi berupa kemeja, batik, dan kaos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok dua. Iya Pak 5, hiji 2 3 4 5. Hiji 3 4 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan tidak berdiskusi, tapi untuk presentasi. Perkenalkan, saya Rizal Subagja. Saya Budo Latmi. Saya Sari Cahyandriani. Saya Nurmalivia Sukumawati. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kegiatan produksi tahu. Tahu termasuk kegiatan produksi karena tahu adalah hasil dari proses mengolah bahan baku kacang kedelai menjadi barang siap konsumsi. Faktor alam yaitu kacang kedelai, air, dan koagulan. Faktor alam adalah semua hal yang tersedia di alam yang dapat digunakan untuk produksi. Faktor tenaga kerja yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses produksi tahu seperti petani kacang kedelai, penggilingan kacang kedelai, penjual tahu, dan sebagainya. Faktor tenaga kerja adalah semua upaya manusia yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor modal yaitu alat-alat yang digunakan dalam proses produksi tahu seperti blender, panci, cetakan, dan sebagainya. Faktor modal adalah semua benda buatan manusia yang digunakan untuk membuat produksi. Faktor keahlian yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh produsen tahu untuk menghasilkan tahu yang berkualitas dan sesuai dengan selera konsumen. Faktor keahlian adalah kemampuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban, bukan kepastian. Ya, silakan yang mau bertanya.
Silakan identifikasi dari kelompok produk. Bagaimana proses fermentasi tahu? Ya, kalau satu sudah bertanya, selanjutnya Bagaimana proses fermentasi? dari bahan mentah sehingga menjadi tahu Akan mulai Silahkan. Yang lainnya lain. kan yang lain mungkin ingin bertanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadila dari kelompok 3. Bagaimana awal mula cara membuat produksi tahu? Pertanyaannya sama. Sampai pertanyaan Fermentasi, kan benar tahunya dari awal. Ya udah, tapi jawabannya tetap sama. Nah, apa Pak? saya dari Perkenalkan nama saya Rizky Topan Pradila dari kelompok 5. Apa peralatan yang digunakan dalam produksi tahu? ada lagi kelompok lain? Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Ayam Sufiati dari kelompok 4. Apa perbedaan tahu kuning dan tahu putih? Itu bisa diulang pertanyaan. Dari kelompok yang bisa diulang. Bagaimana awal mula cara membuat atau memproduksi tahu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Jawabannya adalah pertama-tama merendam kacang kedelai 8 sampai 12 jam. Jika menggunakan air panas, merendamnya sekitar selama 1 sampai 2 jam. 2. Permasakan bubur kacang kedelai dengan air mendidih selama 15 atau 20 menit. 3. Pembungkusan dan pencetakan dari dengan cetakan tahu selama 15 sampai 30 menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan sampai 9 sampai 14 jam. Saya akan menjawab dari kelompok 5. Blender, panci, cetakan, dan sebagainya. Apa peralatan yang digunakan dalam memproduksi tahu secara tradisional? Blender, panci, cetakan, dan sebagainya. Itu sudah survei ya, sudah survei produk tahunya. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Apa perbedaan tahu kuning dan tahu putih? Kalau tahu kuning
direndam pakai kuning, amun tahu putih mah polos kunyit. Terus channel ya. Kalau tahu putih, Ya, tahu putih mah tahu putih. kalau nggak pakai ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan datang dari Tuhan, kesalahan datang dari setan, kita hanya korban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah menjelaskan mengenai produksi yang ada di sekitar kelompok B itu mengenai tahu. Sudah mengamati ya? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, perkenalkan, nama saya Laila Sidaratawati. Saya menjawab ya. Saya Muhammad Sukanila. Kelompok 3. Pertanyaan, kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Lalu tuliskanlah nama kegiatan tersebut dan alasan kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi. Lalu sebutkan pula jenis faktor-faktor yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar saya adalah kegiatan memproduksi kunci, keramik, dan lain-lain. Alasannya karena kegiatan tersebut diproduksi dari tanah liat, lalu diolah menjadi kerajinan bisa berupa kunci, asbak, dan lain-lain. Faktor produksi alam adalah sumber yang digunakan untuk tenaga dalam Faktor produksi tenaga kerja karena pada saat memproduksi barang tersebut diperlukan juga tenaga kerja manusia. Lalu yang terakhir ada faktor produksi modal, karena pada saat memproduksi barang-barang kerajinan tersebut diperlukan juga modal untuk membeli alat-alatnya. Sekian presentasi. Bila ada yang bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Bibaladi dari kelompok 2. Bagaimana alur proses produksi tanah liat dari bahan baku hingga jadi barang jadi Perkenalkan, nama saya Taufik Yusri dari kelompok 1. Apa saja jenis alat yang digunakan dalam produksi tanah liat, Kenalkan, saya Andrea Dita dari kelompok 4. Mengapa tanah liat? Yang digunakan untuk membuat kerajinan gerabah, tidak boleh terlalu lemah.
tenaga yang paling umum digunakan dalam pembuatan musik keramik. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa saja jenis alat yang digunakan dalam memproduksi barang dan karya? Alat yang digunakan yaitu berupa sudir, tali pemotong, meja putar, tungku pembakaran, pisau pahat, cetakan, busir, dan penggilingan. Wah, Lalu kami akan menjawab pertanyaan di kelompok 4. Mengapa tanah liat yang digunakan untuk membuat kerajinan gerabah tidak boleh terlalu lunak? karena akan mengaruhi pada baratnya menjadi jelek dan tidak kuat karena masih tersimpan pada lain. Kemudian pertanyaan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang produksi pertanian. Kegiatan produksi yang ada di rumah sekitar saya adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Alasan kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi karena bertani menghasilkan barang yaitu tumbuhan. Jadi faktor-faktor yang digunakan dalam pertanian itu modal seperti benih, pestisida, pupuk, gula tanah, bahan atau bahan pertanian, dan tenaga kerja dan keahlian atau manajemen. Silakan saya menjawab membuka. Perkenalan, nama saya Nikola Jepangwati dari kelompok 2. Apa itu kegiatan produksi? Apa itu kegiatan produksi pertanian? Dan apa tujuannya? Kenapa warna yang ada di satu? Apa pengaruh perubahan iklim? Apa pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pertanian?
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu kegiatan produksi pertanian? Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Apa tujuannya? Tujuan menghasilkan barang jasa, meningkatkan kemakmuran masyarakat, memperluas lapangan usaha, dan menjaga kesinambungan usaha. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pertanian? Pergeseran musim yang menyulitkan para petani menentukan masa tanam dan masa panen bagi tanaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kelompok Siap untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rupiah Nandani dan nama saya sendiri dalam negeri. Saya Dani Hardian Muhammad. saya Istiqomah Banita. Kegiatan produksi yang menghadapi yaitu produksi mebel. Kegiatan produksi mebel termasuk kegiatan produksi karena satu pembentukan baru. Selama produksi mebel, bahan mentah seperti kayu atau logam diubah menjadi produksi seperti kursi, meja, atau lemari. Ini adalah transformasi nyata dari bahan mentah menjadi barang konsumsi. Ya, peningkatan dari selama proses produksi menjadi tambahan menjadi bagian baru. Misalnya itu entah mungkin memiliki nilai yang lebih rendah daripada produk menjadi untuk menjadi tambahan kualitas dan fungsi yang lebih baik. Tidak tenaga kerja dan mesin. Produksi adalah menghasilkan ambilan tenaga kerja manusia dan penggunaan mesin peralatan kerja. Faktor-faktor yang digunakan dalam kegiatan produksi mebel yaitu faktor produksi alam dari kayu yang meliputi 1. Bahan baku. Ini merupakan kayu, kain, busa, logam, dan lain-lain yang digunakan untuk membuat mebel. 2. Tenaga kerja. Keterampilan dan tenaga kerja manusia diperlakukan untuk merancang, memotong, merakit, dan menyelesaikan mebel. 3. Mesin dan peralatan. Mesin seperti gergaji, bor, dan peralatan lainnya digunakan dalam proses produksi mebel. 4. Kapasitas produksi. Kapasitas pabrik dan ruang kerja yang memadai diperlukan untuk produksi mebel dalam jumlah yang cukup. Silakan sesudah jawab terjebak. Nama saya Suci dari kelompok 4. Apa manfaat dari mebel? Saya akan menjawab pertanyaan dari apa manfaat dari mebel? Itu bisa diubah menjadi produk seperti kursi, meja, atau lemari. Manfaatnya. Sekian presentasi yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, kalian sudah menjawab dengan mungkin tepat. Kemudian selanjutnya yaitu kalian ada yang mau bertanya mungkin dalam materi ini produksi? Tidak. Juga kalian harus mungkin banyak membaca buku, banyak melihat sekitar dari lingkungan sekitar mengenai kegiatan produksi. Nanti untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas mengenai pelaku ekonomi. Sebelum Ibu tutup materi ini, Ibu akan memberikan tugas dulu. Tugas duduknya tetap ada seperti sekian pertemuan untuk kali ini. Kita ketemu lagi nanti di depan ya dalam materi masih ekonomi, yaitu apa? Pelaku ekonomi.